Nah, setelah gaun kedua ini, duduk si pengantin menghadap kaca ya, siap mau di retouch gitu. Dia ngelihat ke tembok, "Teh, itu darah, itu apaan? Kok ada darah sih?" Dia bilang kayak gitu. Kita kaget dong, Bang. "Mana? Ya ampun, oh beneran itu darah," kata gitu ya. Nah, terus dan ternyata ada nenek-nenek itu di atas plafon, Pak, di atas plafon ya. Selalu melihat gitu tuh, selalu melihat saya sama suami waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Beberapa waktu lalu sempat viral sebuah video di mana di suatu rumah atau di suatu kamar pengantin mengeluarkan darah yang menetes dari atas. Nah, di sini akan kita hadirkan narasumber yang merekam kejadian tersebut di lokasi. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum, Teh Yunita ya. Jadi Teh Yunita ini yang waktu itu merekam itu ya, Kak? Ya, kebetulan saya juga sebagai MUE-nya. MUE dari si pengantin ini. Oke. Nah, itu kejadian itu kan rame ya, sempat dipost oleh beberapa media sosial besar ya. Kayak Indozone kalau saya baca itu, terus Lambe Turah juga ya. Lambe ya. Itu kan rame banget ya, viral, itu mengeluarkan darah dan saya lihat sampai merinding juga gitu. Itu gimana sih Teh sebenarnya? Iya, sebenarnya Bang Alex, kita tuh nggak nyangka banget ya bakal serame ini. Nggak nyangka video itu tuh bakal serame ini dari tanggapan dari para netizen yang nonton. Nah, sebetulnya saya waktu itu merekam itu karena ya pertama emang kaget pas pengantin ngelihat darah itu. Oke, tahan dulu aja Teh ceritanya. Nanti kita lanjut lagi setelah ini ya. Oke, tapi sebelum Teh Yunita menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Lagi cari IO untuk family gathering atau kick-off meeting dan gala dinner, liburan bersama teman kantor, atau kegiatan study tour untuk sekolahmu? Yuk buruan, segera hubungi admin kami dan nikmati keseruannya. Oke, Teh Yunita, santai aja, relax Teh, jangan tegang, jangan ini Teh ya, kayaknya perlu biar nggak kaku, biar nggak tegang, kita ngopi dulu Teh. Silakan diminum kopinya Teh. Ada kopi liong. Gimana Teh rasanya? Enak kan? Lumayan bikin rileks ya. Iya, kopi liong. Kopi legendaris dari tahun 1945. Wow, boleh nih Bang. Boleh bawa pulang. Oke, Teh Nita. Iya. Itu kan kayaknya langsung aja kali Teh Nita ya buat cerita ya. Biar penonton di rumah tuh nggak penasaran seperti apa kisah yang terjadi atau seperti apa fenomena darah yang mengalir dari atas kamar pengantin si pengantin ini gitu. Oke, dimulai dari awal aja mungkin Teh, silahkan.
Ya terima kasih ya Bang Alex sebelumnya. Sebelum kita masuk ke kejadian di hari H itu, aku mau mundur dulu nih ke 3 minggu sebelumnya. Jadi 3 minggu sebelumnya itu aku udah make upin si pengantin ini untuk prewedding. Oke. Pada saat prewedding si pengantin ini kondisinya baik, kondisinya bagus, friendly juga, dibawa cerita, dia cerita, make up kulitnya juga bagus. Pada saat make up juga sangat mudah, tidak ada kendala apapun, lancar, bagus istilahnya ya. Nah, tiba di hari H, kita berangkat tuh jam 3 pagi, dini hari. Jam 3 dini hari di tempat kita itu nggak kayak di kota ada penerangan, jalanannya mulus, enggak. Tapi kita tuh melewati kiri kanan hutan, tanpa penerangan, jalan juga hancur, rusak. Nah, kita berangkat jam 3 dini hari, nyampe ke tempat hajat itu sekitar jam 4:30 pagi. Oke. Lewat Maaf, ya. ini lokasinya di mana? Lokasinya itu Ujung Kulon. Oke. Oh, daerah Ujung Kulon. Daerah Kulon ya, daerah Kidul, Cibaliung Kidul. Nah, setibanya kita di lokasi normal pada umumnya seperti biasa kita kalau misalkan ngerias datang ke lokasi, tim langsung bergerak seperti biasa, mempersiapkan alat, mempersiapkan baju untuk dipakein ke pengantin. Pada umumnya seperti itu memang ya, langsung gerak cepat. Nah, setelah selesai akhirnya kita masuk sekitar jam 5:30 ya, jam 5:30 lewatan lah. Kita pasang henna, terus mulai make up dasar. Make up dasar masih aman. Nah, di situ saya masuk ke make up foundation. Mulai nempelin foundation. Di saat mulai nempelin foundation, itu saya udah mulai ada kesulitan. Foundation itu nggak nempel, Bang. Sulit nempel, jadi kayak minyak gitu loh. Jadi ditempelin ke ini tuh nggak nempel. Nah, saya tanya, Neng pakai krim wajah apa? Karena menurut teori MUE itu kalau misalkan si foundation nggak nempel, itu bisa jadi ada beberapa faktor. Mungkin salah satunya karena si pengantinnya ini menggunakan krim wajah yang bermerkuri, misalkan ya, berchemical tinggi gitu kan, sehingga si foundation ke kulit itu nggak nempel. Tuh, saya tanya, masih sama kok teh gitu ya kayak sebelumnya. Oh iya ya, gitu saya bilang kan. Sebelumnya kan udah pernah di make up juga pada saat prewedding ya. Iya katanya gitu. Terus masih ngejawab, masih ini. Nah, tapi saya udah mulai aneh kenapa ya gitu. Terus ngelihat suhu ruangan juga nggak panas. Bahkan kipas angin, bukan nggak panas ya, maksudnya ya di jam segitu masih aman lah ya. Bahkan ada kipas angin yang nyala pun si pengantinnya minta matiin karena dia ngerasa kedinginan. Padahal sebenarnya kalau aku nih kayak lighting kan kiri kanan tuh di kiri kanan di depan aku ngerasanya gerah sih. Makanya aku bawa kipas angin sendiri kecil, jadi itu dinyalain ke aku karena kalau aku sih ngerasa panas, tapi kalau si pengantin udah ngerasa kedinginan kayak gitu. Nah, udah masuk dengan kondisi saat itu saya masih ajak ngobrol si pengantinnya. Nah, mulai kok agak aneh ya, maksudnya agak sulit gitu ya, padahal sebelumnya tuh mudah sekali, nggak ada kesulitan. Dan si pengantin ini kalau misalkan saya ajak ngobrol pun dia mau cerita gitu, tapi pada saat itu ya nyaut gitu, cuman sekali-sekali gitu. Cuman dia lebih ke bengong gitu ya, mata gini, jadi mata tuh kayak bengong gini sambil dia gitu. Aku ngelihatnya sebenarnya bukan seperti dia pada saat sebelumnya. Bahkan pada saat kita datang pun kita disambut dengan ramah, dengan baik, dengan ceria ya. Dia siap menyambut hari H itu gitu. Tapi pada saat saya mulai make up itu sebenarnya saya udah mulai ngerasain hal-hal aneh. Karena sebenarnya Bang, sebelum kejadian pengantin ini pun jauh sebelumnya saya udah punya pengalaman
hal serupa. Makanya saya udah tahu, oh kayaknya ini deh gitu. Nah, tapi untuk menghindari hal-hal yang bikin saya panik ataupun bikin menghambat ke proses make up, akhirnya saya buat relax gitu. Oh mungkin ini emang bukan apa-apa gitu. Tapi lebih ke emang secara teknik make up yang harus dibenerin. Sampai pas foundation itu saya iniin kipas supaya nempel. Oh iya. Ya, itu dari foundation udah nempel, udah dapat solusi. Masuklah ke saya merias mata. Di bagian mata ini sulitnya Masya Allah. Sulit banget. Padahal emang sebelumnya juga gampang ini make up ini, anak ini bagus kulitnya gitu. Tapi pada saat itu ya mulai dari proses-proses make up itu pun saya udah merasakan hal yang beda gitu. Karena emang dari pembawaannya dia juga ya yang mengong gitu. Terus saya juga tanya kenapa, sehat gitu kan, udah makan atau belum gitu kan. Biasalah diajak ngobrol hal-hal receh, tapi biar gimana caranya bikin dia tuh ada nyawa gitu sama make up kita gitu ya Bang ya. Tapi di situ dia udah kayak bukan dia, bahkan muka pasang, muka jutek. Padahal dia sebenarnya enggak. Sebelumnya Enggak dia jutek ramah aslinya ya. Aslinya enggak. Gitu. Dari situ udah pas bagian mata, tim saya satu pasangin soft lens sampai beberapa kali, belasan kali bahkan enggak bisa. Sampai bahkan udah nyerah. Udahlah enggak usah pakai soft lens juga enggak apa-apa ya gitu. Terus kata pengantin jangan dong sekali lagi gitu. Sekali lagi sampai nggak bisa masuk. Ya udah kata saya nanti setelah setelah riasan mata selesai baru dicoba lagi pasang soft lens. Okay. Setelah pasang soft lens setelah riasan selesai bagian mata mau pasangin bulu mata aja susahnya minta ampun, nggak nempel. Jadi emang dari proses-proses make up itu pun aku udah ngerasain hal yang aneh menurut aku ya gitu. Karena anehnya itu kenapa bisa aneh, karena emang sebelumnya aku udah pernah make upin dia dan gak ada masalah ya. Dan kalau misalkan mau ngelihat secara suhu ruangan segala macam juga untuk saat itu masih aman, nggak yang panas, dan dia pun nggak berkeringat, dia juga wajahnya nggak berminyak juga ya. Jadi sebenarnya harusnya lebih mudah ya, tapi ini nggak nempel, susah gitu. Bahkan aku ngelihatnya bahwa dia ini tuh bukan dia yang sebenarnya gitu. Udah selesai make up, akhirnya dengan beberapa tahap kesulitan itu Bang, selesai juga make upnya. Pakai hijaban, terus akhirnya sesi photoshoot. Gak lama dari sesi photoshoot, si pengantin dipanggil untuk keluar untuk mengikuti pelaksanaan acara akad nikah. Nah, di acara akad nikah ini dia udah mulai ngerasa, ini menurut penurutan si pengantinnya ya Bang ya, dia mukanya itu rusak, make up itu hancur. Dia ngerasa make up itu hancur Bang. Jadi mataku culang-colong gitu. Culang-colong itu apa ya? Berantakan gitu. Berantakan, pecah-pecah ya kayak gitu ya. Kayak hitam-hitam gitu. Oke. Kayak eyeliner rusak gitu ya. Padahal enggak sebenarnya aslinya. Hasil di foto pun cantik gitu ya. Cuma dia yang ngerasain sendiri. Dia yang gitu. ngerasain sendiri. Okay. Padahal aslinya enggak gitu ya. Nah, selesai akad, masuklah ke ke pelaminan untuk menyambut tamu undangan, foto, untuk salapan segala macam. Nah di situ softline dia tiba-tiba lepas. Setelah softline lepas, kembennya dia juga lepas. Katanya sih menurut pengantinnya itu kayak ngerasa ada yang ngelepas aja gitu. Dan sepengalaman kita untuk kemben mah nggak pernah ya Bang. Sampai lepas. Soalnya kan dari kiri, misalkan dari sebelah kanan di resleting, belakang juga diikat kenceng gitu. Rasanya kalau misalkan dia nggak jingkrak nggak gini-gini banget gitu ya, kayaknya sulit sekali gitu kecil ya. Kemungkinan kecil gitu kemungkinan gitu. Nah ini mau cuman salaman doang, tapi bisa lepas dari resletingnya bisa lepas gitu. Terus belakangnya juga
ini lepas. Jadi kayak dia ngerasa tuh ada yang ngebuka. Terus sampai akhirnya dia kondisinya nggak fit tuh di pelaminan, pingsan. Kita dipanggil. Terus akhirnya sebelumnya kita perbaiki dulu tuh karena yang si kembennya lepas, ya udah akhirnya dilepas aja, nggak usah pakai kemben gitu. Dia bilang pengen photoshoot dulu ya untuk sama suaminya gitu. Terus ya udah akhirnya kita keluar masuk ke ruang pengantin lagi. Nggak lama dari itu kita dipanggil lagi, pingsan lagi. Pingsan kondisinya. Ya udahlah kata kita ya daripada kasihan dianya juga, ya udah kita boyong masuk ke ruangan pengantin, Bang. Di ruangan pengantin dia muntah semuntah-muntahnya, hampir setengah bak. Muntah, Bang. Terus kayak mandi keringat. Keringatnya itu gede-gede banget. Udah kita pijitin, udah kita kerokin, kita kasih makan, kita kasih obat akhirnya. Terus setelah proses itu kita tanya ke pengantinnya ya, gimana, udah enakan atau mau istirahat dulu? Karena emang di luar ini si tamu undangan tuh udah nungguin. Udah banyak ya gitu. Keluarga juga udah banyak, keluarga kedua belah pihak tuh udah banyak. Nah si pengantin bilang, udah teh, udah mendingan katanya gitu ya, nggak enak juga sama tamu undangan yang nunggu. Terus ya udah kalau gitu siap ya, kita ganti baju untuk gaun kedua. Jadi yang akad ini kita buka. Nah setelah gaun kedua ini, duduk si pengantin menghadap kaca ya, siap mau di retouch gitu. Dia ngelihat ke tembok, teh itu darah, itu apaan, kok ada darah sih, dia bilang kayak gitu. Kita kaget dong, Bang, mana, ya ampun, oh beneran itu darah, kata gitu ya. Hujan berani. Di kamar ieu teh hujan asli kamar asbes mah percaya kieu. Asbes mah biasana nglucur, ieu mah penelitian. Iya mah. Ulah resah, ulah sieun. Ajo. Kesang tembok ya mah. Oh, kesang tembok guys. Kesang tembok guys. Allah. Ini darah ya mah? Iya bener darah Bu. Kumaha ya? Enggak tahu. Bilang aja Bu yang ngerti Bu. Kan sama iyo tembokan. Lain kalau kayak tembokan. Bukan udah kayak gini. Tadi Pak. Iya katanya. Suka. Terus akhirnya di satu ruangan itu kan ada tim aku ya, ada 3 tim gitu, ada 3 personil gitu. Akhirnya kita rame dong yang ngelihat, kaget tuh beneran darah atau bukan ya gitu. Oke. Seperti yang kok bisa ya video gitu. viral itu ya. Kok bisa ya gitu. Akhirnya terus kata tim aku, iya darah gitu. Karena emang ngucurnya itu, Bang, punten ya, sebelum kejadian ini kita tuh main TikTok dulu di situ ya, main TikTok tuh, main rekaman video di sekeliling ruangan pengantin itu ya, nggak ada, Bang. Nggak ada darah itu ataupun hal apapun yang mengalir di tembok itu bersih. Aku punya videonya, nggak ada. Dan dari setelah kita videoin TikTok dan rekaman ruangan itu, si pengantin masuk kan. Dan setelah nggak lama dari dia muntah-muntah terus segala macam, itu paling berapa menit ya gitu, nggak nyampe setengah jam juga gitu. Karena si pengantin juga udah mulai enakan, setelah kita kerokin segala macam udah mulai enakan. Itu lagi pas itu tiba dia kaget, dia sendiri yang kaget, Bang. Nggak pernah katanya, nggak pernah ada kejadian kayak gini sebelumnya. Dan kalau misalkan itu dari tetesan hujan, pada saat itu lagi nggak hujan. Tapi emang itu darah, kata pengantin. Tapi akses buat orang ke atas itu ada nggak? Akses orang untuk ke ya, maksudnya di atas tangga atau apa gitu, di atas ada, itu benar-benar di atas atap. Bukan di atas atap, Bang, di tembok. Posisi temboknya itu timbul kalau dilihat dari luar mungkin ada. Nah ini ada dua ini, Bang. Dari atas iya, muncul dari bawah juga iya. Oh, 2 arah. 2 arah. Jadi kalau misalkan cuman itu, oh iya dari tetesan air, kenapa muncul dari bawah juga? Dan kenapa muncul dari tengah-tengah juga? Jadi itu muncul tuh dari pori-pori, Bang. Pori-pori tembok.
Oh, Muncul dari pori-pori tembok. nah ya. Iya, makanya kita kaget kan, kok bisa? Kenapa bisanya itu baru aja kita ngerekam di situ dan itu nggak ada apa-apa. Kayak gitu. Kaget, terus akhirnya rame kan. Udah kata tim salah satu tim dari aku juga bilang, cepet panggil yang ngerti gitu ya. Panggil dan akhirnya rame kan orang masuk. Nah, semakin rame orang masuk semakin cepat itu aliran itunya. Dan dari yang muncul dari tembok juga semakin banyak. Jadi itu tuh kayak hidup gitu loh Bang. Si darah itu. Dan emang itu bau Bang. Bau Gitu. amis darah gitu. Kalau misalnya secara logika emang nggak masuk ya. Cuman Iya, ya pada kenyataannya betul. seperti itu. Ditambah lagi kejadian proses aku nge-makeup juga emang agak sulit. Gitu. Nah setelah itu ramelah orang masuk ya. Nah terus ada Pak Ustadz ya untuk nenangin juga supaya suasana juga nggak terlalu rame, kata Pak Ustadz, nggak kok ini bukan apa-apa, ini cuman keringat tembok gitu. Keringet tembok. alasannya. Tapi ini disautin sama pengantin, enggak pernah kejadian kayak gini, mau hujan sebesar apapun nggak pernah kejadian ini darah katanya. Mungkin karena dia juga udah ngerasain sesuatu yang nggak enak di badannya dia gitu ya, kayak gitu. Enggak, ini bukan air, ini darah katanya. Terus kita ini juga pakai tisunya emang merah. Ya kalau misalkan tembok kali ya, nggak ini, terus nggak bau juga gitu ya. Terus kalau misalkan kan banyak tuh yang komentar di video aku, katanya ini mah katanya gitu ya. Ya, pro dan kontra ya. Pro dan pasti, kontra ya. gitu ya. Tapi emang pada kenyataannya ya seperti ini. Emang di luar nalar gitu ya. Tapinya ya emang kejadiannya seperti itu. Dan sebenarnya yang bikin video ini rame juga di video awal itu Bang. Aduh aku merinding. Abang kalau misalkan nonton videonya lagi, ternyata itu ada yang ngomong tunggu gitu. Oh gitu. Aku baru tahu Bang, aku baru tahu setelah video ini rame. Kayak hujan berani. Di kamar ieu teh hujan asli asbes mah percaya kieu. Asbes mah biasa. Aku baru tahu. Nggak mau perhatiin ya. Aku kemarin juga itu. awalnya nggak merhatiin Bang. Dan rame itu karena bilang tunggu gitu. Ada yang ketawa. Nggak ada Bang, nggak ada yang ketawa Bang. Merinding kan, nggak ada yang ketawa. Dan aku emang nunjukin ke si Pak Ustadz itu tuh, bukan tunggu. Tuh gitu, bukan tunggu. Nggak tunggu. Dan nggak ada yang ketawa. Semua di situ semuanya tuh panik dan ketakutan Bang. Gimana ada yang mau ketawa, nggak ada yang ketawa. Tapi di video itu ada yang ketawa Bang. Kayak hujan berani. Di kamar ieu teh hujan asli asbes mah percaya kieu. Asbes mah biasa. Aneh banget. Dan aku baru menyadari setelah video itu rame. Aneh. Terus aku juga konfirmasi dong ke orang-orang yang ada di sekitar situ, ya terutama tim aku, dan itu mereka mereka juga nggak ngerekam, mereka juga nggak ada yang ngomong itu. Kalau misalkan yang ngomong ada juga, oh iya darah, coba cari yang ngerti gitu ya, yang paham gitu. Ya itu ada. Tapi kalau yang di video awal-awalnya itu tunggu, gitu. Ada yang ketawa Bang. Itu yang bikin serem. Saya dengernya aja belum denger langsung loh, denger ceritanya. Coba deh udah Abang merinding buka banget. lagi videonya. Oke, Itu yang bikin orang tuh pengen, ayo dong klarifikasi siapa itu yang bilang tunggu, ayo dong klarifikasi siapa yang ketawa. Aku bilang nggak ada yang bilang tunggu. Kalau aku ke Pak Ustadz nuduhin tuh, tapi nggak ada yang tunggu. Nah tapi di video yang viral itu ada di awal video Bang. Aku pun baru nyadarin dan kaget banget. Bahkan si pengantin pun, wah teh, iya, kok bisa ya gitu. Nggak ngerti Bang. Itu bikin merinding banget sih. Ya. Jadi bukan cuman dari si darahnya yang muncul dari tembok, tapi dari itunya juga, dari video awal yang bilang tunggu sama ketawa itu. Oke, aku lanjut ya Bang ya. Lanjut. Setelah itu dibersihin lah sama Pak Ustadz di situ. Aku dibersihin, dielap semuanya. Akhirnya si pengantin udah segar, dia udah bisa resepsi lagi Bang.
udah bisa resepsi. Udah tuh dia bisa sampai selesai jam 8 malam resepsi. Aman karena artinya kan kondisi dia setelah muntah-muntah, setelah kondisinya dia mandi keringat dan ngalamin hal-hal yang aneh itu ya. Nah, bahkan ada beberapa pengunjung yang bilang, kok itu bukan dia ya? Dia ngelihatnya bukan si pengantin kayak ini, wajah pengantinnya. bukan kayak wajah pengantinnya, tapi orang lain. Beberapa yang ngelihat seperti itu. Jadi keanehan-keanehan itu pun bukan cuman terjadi ke MUE-nya, saya gitu sebagai MUE-nya, bukan juga terjadi kepada pengantinnya, tapi kepada beberapa tamu undangan juga yang ngelihat, kok kayaknya itu bukan dia ya gitu. Kayak sosok yang beda. Kayak gitu. Oke, setelah itu dia bisa loh sampai jam 8 malam itu resepsi. Selesai, ya udah kita pulang. Malam jam 9 kan kita pulang. Nah, keesokan harinya saya ditelepon sama suaminya. Teh, kemarin itu ada kejadian apa? Katanya gitu. Emang kenapa? Saya bilang ya. Enggak, ini masih sakit katanya gitu. Masih sakit. Oh, kataku ya. Iya, ini kemarin tuh ada darah gitu. Darah gimana? Jadi si suaminya ini nggak tahu kejadian darah itu gitu ya. Karena emang sama Pak Ustadz juga udah dibersihin segala macam gitu ya. Dan setelah akhirnya saya kirim tuh si videonya saya kirim ke suaminya. Terus saya tanya, kenapa? Ada masalah apa? Sakit ya, dari perut ke bawah tuh sakit. Panas katanya itu, ngerasain panas. Oh, kata aku ya. Terus kita bawa ke tukang pijat. Khawatirnya dia mau haid. Biasanya kan kalau cewek tuh kalau mau haid tuh kayak gitu Bang ya. Kalau mau haid tuh kayak gitu. Dia ngerasain sakit gitu ya, panas, emang seperti itu. Terus dibawa ke tukang pijat. Nah, kata ke tukang pijat ini nggak normal ya kayaknya. Maksudnya tuh bukan sesuatu yang harus dipijit gitu, tapi ada hal lain. Disuruh ke Pak Kiai lah. Akhirnya ke Pak Kiai. Terus kata Pak Kiai, oh iya ini ada nenek-nenek, ada sosok nenek-nenek ini di kamar katanya gitu. Ini harus, jadi si pengantinnya itu perutnya tuh diusap gitu. Merinding. Dia ngusap perut. Menurut si Pak Kiainya itu ya. Gitu ngusap perut, terus dia mungkin kayak nggak disebut pada saat ziarah gitu ya, salah satu kalau di kita itu Bang, di kita itu tradisi ya, atau misalkan adat, kalau mau hajatan, mau pengantinan, mau hitanan, itu kita tuh harus berziarah. Ataupun kalau misalkan nggak berziarah ke setiap makam wanga tua yang udah meninggal, diwajibkan untuk menyebutnya. Nah mungkin ini salah satunya ketinggalan. Gitu. Dan si neneknya ini nggak terima gitu, kayak semacam nggak terima gitu. Gue dilupain gitu. Dilupain ya, gitu. Ya. Makanya dia selama itu tuh ada terus di kamar, merinding ya Bang ya. Ada terus di kamar gitu, nggak mau pergi. Bahkan ada orang yang bersih-bersih di rumahnya dia itu ngelihat ada sosok ibu-ibu katanya yang bolak-balik itu siapa Neng yang bolak-balik ke kamar, katanya mondar mandir bolak-balik gitu. Siapa, nggak ada orang, udah nggak ada lagi, tinggal pengantin doang gitu. Jadi neneknya nggak kesebut dan mungkin nggak terima gitu, nggak terima. Terus akhirnya ya kata Pak Ustadz udah udah didoain gitu, dan pengennya diziarahin gitu. Seperti itu. Ya setelah itu baru mereka ziarah ya. Setelah itu baru mereka ziarah. Oke. Nah ini kan teh banyak yang komentar, ada yang mereka yang percaya dengan kejadian ini gitu ya. Ada mereka yang nggak percaya dengan kejadian ini meskipun sudah ada videonya gitu, dan ini udah viral ya, udah menyebar gitu.
Nah ini biar kita sebenarnya nggak mau ya Teh meyakinkan ke penonton Iya. bener-bener gitu. Tapi ini biar tambah yakin lagi kalau ini bukan gimmick atau bukan sekedar apa video apa ya? Pengen viral gitu pengen ya. viral kayak gitu. Ini untuk pengantinnya sendiri bisa kita hubungi, udah atau kita telepon gitu bisa. Oh gitu. Coba ya. Oke. Kita coba dulu ya. Ya nanti biar si pengantinnya nih menjelaskan setidaknya gitu kejadian yang di kamar pengantinnya ini. Iya. Nyambung. Halo, assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Iya. Neng, ini kebetulan Teteh lagi podcast sama Bang Alex dari Jejak Backpacker ya. Nah ini terkait dengan video Neng yang viral. Kebetulan tanpa kita tahu, tanpa kita sengaja, ternyata video yang Neng yang darah itu viral Neng. Nah ini Bang Alex ini pengen tahu dari sudut pandang Neng, terus dari sudut pandang yang Neng alamin pada saat itu tuh apa sih gitu, beneran darah atau bukan sih gitu. Nah ini Neng langsung ngobrol langsung aja ya Neng ya sama Bang Alexnya langsung ya. Oke. Iya, siap. Ale lebih tepatnya ya. Iya, pakai Y nggak pakai X. Oke, assalamualaikum Teh Neng ya, gitu saya panggilnya ya. Teh Neng ini kan ya sempat kaget ya, mungkin se-Indonesia lah ya tahu ya tentang berita ini gitu. Video yang dimana kamar pengantin Teh Neng ini ada penampakan darah yang mengucur lumayan deras dari atas dan bawah gitu. Itu kebenarannya tuh seperti apa sih kalau menurut versinya Teh Neng sendiri yang pada saat itu berada di lokasi ya? Mau dari awal dulu ya Pak ya. Ya boleh. Mau nikah dulu nih, udah ada firasat aneh-aneh sih di dalam tubuh saya itu Pak. Dan waktu itu tuh darah saya itu sampai 70 Pak. Sampai saya habis infusan itu habis 3 botol waktu sebelum mau nikah. H-5 itu udah drop badannya. Nah waktu itu habis dirias kan mau make up tuh sama NWJ. Bener-bener susah banget itu Pak. Mau make up juga susah gitu ya. Sampai mau spen juga susah banget masukinnya. Alis juga susah banget, pokoknya makeup itu segitu bagusnya ya. NWJ itu kan terkenal banget ya, Cibaliung gitu tuh. Gak mungkin lah segitu sampai rusaknya gitu ya Pak ya. Iya. Itu saya juga sampai kaget pas awal kamera itu benar-benar bagus banget Pak. Bapak mungkin bisa lihat dari TNWJ ya Pak ya. Video yang pertama kamera itu benar-benar bagus gitu tuh. Pokoknya mecetar lah gitu ya, matanya juga Masya Allah gitu tuh. Nah pas mau akad kan itu udah kelayangan ya Pak ya, udah pusing tuh mau keluar dari akad itu. Nah terus udah keluar, udah resepsi alhamdulillah, akad juga lancar gitu ya. Terus saya mau pingsan juga itu Pak, udah energi tuh udah mau habis kayaknya. Nah udah hampir setengah jaman lah, udah sampai 1 jaman lah saya di pelaminan. Waktu itu saya masuk lagi tuh karena foto-foto dulu tuh awalnya, foto-foto Teh kata fotografernya masih kuat terus saking saya semangatnya gitu ya Pak ya, pengen difoto gitu kan. Pas saya Mas saya udah gak kuat nih, mau ke kamar gitu kan. Pingsan. Udah kamar lah gitu. Pertama kali Pak saya lihat darah itu Masya Allah gitu, luar biasa gitu, darah bercucuran kayak orang nangis gitu ya Pak. Saya juga sampai dengar di TikTok yang di TNWJ itu ya, sampai viral gitu kan. Masya Allah ada suara yang aneh-aneh gitu ya. Saya juga sampai sekarang merinding loh Pak dengar suara ya itu. Ada 2 kejadian yang bikin saya janggal itu ya Pak. Oke. Nah masih terus ya Pak. Masih. Dan waktu itu tim NWJ itu Pak di kamar saya itu sempet tiktokan dan itu gak ada darah sama sekali, bersih, gak ada sama sekali darah. Dan saya masuk
teh ini apa teh gitu. Ganti Kan baju saya kedua. banget kok ini darah bercucuran kayak orang kayak gimana ya, kayak becit ayam gitu ya Pak ya. Darahnya berceceran gitu kayak orang nangis gitu Pak ya, kayak orang nangis gitu. Terus kata saya kok ini darah ini nih warnanya kayak kecoklatan gitu, pas di apa ya, dielap nggak ada darah kotornya, nggak ada, itu bersih gitu tuh Pak. Ya Bapak, kamar saya jadi jelek gitu tuh sekarang. Langit-langitnya pun yang coba yang putih teh ya, yang di atas tuh plafon yang di atas itu hitam Pak, hitam. Oh, masih membekas. Membekas Pak sekarang juga. Makanya saya sekarang di rumah takut kemana-mana ikut suami, kemanapun diantar karena saking saya ketakutan gitu Pak ya, takut. Nah setelah kejadian itu Pak, tim bapak-bapak itu mencoba mentenangkan, padahal si bapak-bapak itu tahu Bapak itu tuh darah gitu tuh ya. Bapak Itu Ustadz. darah dari bawah pun itu rembes Muncul. gitu Pak, kayak komedo ya Pak, kayak komedo keluar gitu. Terus sama bapak saya kan saking kalapnya ya Pak ya, saking gegetnya, siapa nih gitu yang berani-berani sama anak saya gitu ya Pak. Itu kayak udah selesai hajatan gitu ya Pak ya, udah selesai hajatan tuh besok-besoknya. Terus ada kejadian yang bikin saya aneh Pak. Itu kejadiannya ternyata di kamar ini ada dua apa ya Pak? Ada dua problem sebenarnya. Ada dua masalah. Yang pertama itu dari almarhum nenek gitu ya, yang sampai mau apa ya? Ngusap teh Pak ya? Ngusap perut ya. Perut saya itu sampai saya nggak bisa bangun Pak, berat Pak, itu berat banget Pak. Terus bapak mertua juga kan sempet ke rumah itu ngobatin segala macam gitu Pak ya, ngobatin saya. Nah alhamdulillah ada ibu-ibu waktu itu katanya, Neng ini mak Neng bukan sineut cina ya, bukan istilah, bukan urutan cina Pak, itu Ke tuh tukang bukan, pijat. Oh, oke. itu tuh bukan kayak gitu Neng harus ke orang pinter, harus ke Abah Darca cina ya, waktu ke Abah itu gitu tuh katanya. Ya udah suami saya yang manggil, pokoknya saking paniknya ya karena saya nggak bisa bangun Pak, nggak bisa bangun sama sekali. Nah terus dan ternyata ada nenek-nenek itu di atas plafon Pak, di atas plafon ya, selalu melihat gitu tuh, selalu melihat saya sama suami waktu itu. Nah ini masih ada Neng gitu tuh. Ini juga sebenarnya masih berlanjut, belum beres semuanya juga belum. Saya berasanya di kamar itu hawanya emang benar-benar panas. Tadi juga masih ada darah Pak, nyecek satu aja masih ada darah kotor sebetulnya. Dan yang megang pun waktu itu kan ada yang megang ibu-ibu ya, yang pakai emas itu tuh ya. Itu tuh benar-benar bukan tangan siapa-siapa Pak. Di video Bang. Itu pure Di video. benar-benar kayak tangan nenek. Dan benar-benar aneh gitu tuh ya, sampai segitunya gitu, sampai ada yang bilang tunggu gitu. Itu benar-benar merinding banget Pak, benar-benar merinding, masya Allah gitu, sampai segitunya gitu tuh ke saya sama suami gitu tuh Pak. Oke teh Neng, halo. Iya Pak. Iya. Berarti sampai sekarang pun itu nggak ditempatin teh itunya, kamarnya? Sebetulnya sampai sekarang juga mungkin mau ditempatin, mau tidur di mana gitu saya sama suami ya, selain di situ rumah gitu, saya di kamar karena gak ada tempat lagi. Dan ini mau ke kiai-kiai gitu ya, kenapa masih selalu dihantui hal-hal yang aneh-aneh gitu ya Pak. Terus rasanya nggak enak gitu kan, padahal cuacanya lagi hujan gitu Pak. Sebelum saya menikah pun Bapak belum pernah ada darah segitu banyaknya di kamar. Dan itu pertama kali saya sampai saya muntah Pak, sampai alhamdulillah gitu proses ini itu sampai selesai akadnya gitu tuh. Saya mikir gimana gitu kalau orang jahat itu, maksudnya biar saya nggak jadi nikah gitu Pak. Karena suami pun sama gitu, beberapa kali gagal gitu ya. Terus saya juga sama gitu, problemnya berapa kali gagal. Dan
banyak kejanggalan gitu Pak ya, banyak keanehan yang menimpa keluarga saya gitu tuh, apalagi sama keluarga suami gitu Pak. Sampai sekarang, makanya ini masalah pengen cepet selesai gitu, ada jalan keluarnya gitu tuh, itu. Oke, oke. Iya, berarti memang belum, tapi udah diketahui kalau itu ada, seperti dari kata Teh Nita tadi ya, bahwa ada suatu anggota keluarga almarhumah yang terlewatkan untuk diziarahi gitu Teh. Iya. Dan waktu itu kebetulan pas maghrib gitu ya, cuma bapak saya itu Pak yang ziarah ke almarhum nenek. Dan ternyata mungkin tidak mau untuk disemuakan gitu ya Pak, mau dikhusus gitu ya buat nenek gitu tuh. Sebetulnya Ibu Hajat yang itu, yang masalah yang pertama itu Pak. Dan itu alhamdulillah udah selesai Pak, yang masalah itu mah. Yang poin yang pertama itu yang masalah almarhum. Oke lah, itu udah selesai nih dari si almarhumah ya. Berarti ini ada something lagi di belakang setelah almarhumah ini, dan ini mungkin karena permasalahan internal mungkin Teh ya, dan di sini juga nggak bisa diangkat sih. Kalau saya sih mau aja, takut si Tenengnya bermasalah nanti di kedepannya gitu ya. Saya sih udah paham ya, mungkin penonton juga udah paham ya. Oh, kayaknya nggak mungkin deh, coba karena melupakan ziarah ke almarhumah nenek, kejadiannya bisa seperti ini gitu. Nah, itulah ya, teman-teman tahu sendiri ya, teman-teman penonton di rumah juga. Oke, sampai di sini Teneng ada yang mau disampaikan lagi, Teneng? Ada masih lanjut ya Pak ya, cerita masalah nenek itu. Dan kebetulan pas waktu itu tuh sekitaran jam 5:30 ya Pak, ziarah ke kubur. Kebetulan itu kuburannya di belakang rumah Pak, paling 10 langkah 15 langkah dari rumah, 10 langkah lah saking deketnya itu rumah. Dan itu cuma bapak sama yang tetangga itu yang suka ziarah itu ya Pak ya, yang suka jadi nya gitu tuh, yang di pinggirnya. Nah kebetulan si mama ini nggak ikut, mama anaknya nenek ini nih, anaknya kan mama itu nenek anaknya gitu ya. Terus abis itu ada pokoknya mah banyak problem sih Pak, dari keluarga yang di Ciamis pun itu kehilangan pas banget sama sama yang kejadian di rumah itu Pak. Kan keluarga bapak saya itu di Ciamis Pak, keluarga yang di Ciamis itu kan datang semua nih ke sini, Pasir Napa, kebabakan Pasir Napa ke sini ke rumah. Nah waktu itu di mobil itu kehilangan uang sekitar 6 juta, tas 2 tas ya Pak ya, itu benar-benar nggak tahu sampai sekarang kenapa problemnya gitu ya. Tapi pas banget sama kejadian yang di rumah, yang di sini kejadiannya. Dan video ini pun udah disampaikan Pak ke bapak saya begitu ya, ke bapak, dan bapak juga benar-benar khawatir gitu ya, maksudnya takutnya ini tuh bukan dari beberapa problem aja ya Pak ya, bukan dari 2 problem yang tadi saya sudah katakan itu. Saya takutnya ada orang yang yang dulunya emang mau sama saya gitu ya, karena sayanya saking nggak mau gitu Pak. Jadi kenapa gitu Pak ya, saya mikirnya ke situ aja gitu sampai sekarang pun gitu. Jadi walaupun kata si bapak-bapak yang nyembuhin saya itu, katanya ini mah bukan dari mana-mana, ini mah dari almarhum nenek kayak gitu. Cuma Pak, kalau saya di rumah udah udah berpuluh-puluh tahun lah Pak ya. Baru kali ini saya ngerasa, walaupun ini bulan suci Ramadan ya Pak ya, seharusnya tenang gitu, seharusnya naik gitu. Tapi kok ini bener-bener selalu jadi dapat teror terus ya. Jadi bingung gitu. Jadi kayak Masya Allah gitu ya, rasanya kalau gak di rumah pengen keluar gitu tuh ya, gak mau di rumah. Kalau gak mau di rumah kan orang tua saya kan, maksudnya yang namanya anak pertama ya Pak,
nanyain teh kapan pulang teh, kalau di rumah mertua juga teh kapan pulang teh gitu kan, gitu. Yang sampai sekarang sih belum beres sih Pak ya, masalah darah yang keluar mah itu ada jalan keluarnya kalau masalah itu mah, menurut saya pribadi gitu ya. Nggak tahu mungkin kalau menurut suami kayak gimana, cuma suami mungkin menenangkan saya aja gitu, biar sayanya nggak ketakutan gitu kan, biar sayanya nggak stres mikirin itu gitu. Karena jujur Pak, itu darah banyak banget. Bapak udah lihat kan Pak ya di TikToknya? Udah lihat. Mm-mm. Itu tembus Pak, itu dari bawah itu ke atas, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, itu tuh kayak nyebrang deh Pak gitu, Iya. berseberangan. Dan tim NWJ pun Pak ya, saking ketakutannya mereka keluar dari kamar, pengen cepet pulang kayaknya itu waktu itu. Cuma mungkin pulang waktu itu jam 9-an ya Teh Nita ya, kalau nggak salah jam 9-an ya pulang itu. Dan habis selesai besoknya saya gak bisa bangun Pak. Perut saya berat, gak bisa bangun, perut saya berat. Terus dicekin katanya masih ada arwah almarhum gitu, nenek gitu kan, gitu. Pengen disajiin kesukaannya gitu. Sebetulnya Pak ya, saya percaya nggak percaya begituan, tapi bisa sama gitu yang saya alamin gitu, yang saya ini perut saya kayak cabe gitu kan, perut saya kok jadi gak bisa bangun gitu. Suami panik gitu Pak gitu ya, takut saya kenapa-napa gitu. Dan sekarang pun bener Pak, badan saya gampang drop gitu, dikerikin juga sering sekarang ini gitu. Makanya keluarga suami takut gitu, cepet berobat, cepet ke orang yang tahu gitu. Makanya ini juga sebenarnya masih gersa-gersu ya Pak ya, hati gelisah gitu tuh, apalagi suami gelisah gitu, tetap takut gitu. Udah cerita kok Pak itu ke saudara-saudaranya gitu kan, gitu. Oke. Ya, aduh merinding banget ya dengar kisah atau dari cerita dari Teh Neng ini. Ya, pesan kita mungkin untuk Teh Neng lebih banyak istighfar, zikir Teh Neng ya, biar segala macam bentuk kekuatan jahat yang akan mendekati kita itu akan hilang gitu. Pastinya kita minta bantu hanya kepada Allah Teh ya. Iya Pak. Mudah-mudahan ya semuanya, apalagi di bulan yang baik ini, semuanya akan hilang gitu, dan Teh Neng kembali keadaan normal lagi semuanya gitu Teh Neng ya, harapan kita semua. Amin ya Allah, doanya aja Pak ya buat saya sama suami, keluarga di sini gitu. Amin ya. Yang penting itu aja sih Teh ya, banyak berdoa pokoknya, zikir, dan kirim doa juga untuk ke almarhum dan almarhumah yang sudah mendahului kita semua gitu. Oke. Makasih Pak doanya. Iya. Oke, Teh Neng terima kasih Ya, buat waktunya. Baik-baik di sana Teh Neng ya, sama suaminya. Salam buat keluarga di sana. Oke. Iya, Ini saya kembalikan lagi ke Teh Nita. Neng, iya. kan kemarin itu Teteh tuh dapat info dari suami Neng ya. Katanya ada ibu-ibu yang lagi bersih-bersih di situ, lagi rapi-rapi, ngeliat ada sosok ibu-ibu yang bolak-balik masuk dan keluar kamar. Itu bener gak sih? Soalnya Iya, Teteh dapat cerita dari suaminya Neng. Bener gak? Iya, aku merinding Teh. Aku merinding banget, Masya Allah. Iya benar Teh. Itu waktu aku itu di perutnya itu mau diurut. Mau Teh, diurut. mau dipijit. Oh iya, jadi itu bener ya. Jadi ada sosok ibu-ibu yang mondar-mandir bolak-balik masuk kamar Neng. Padahal di situ tuh udah nggak ada orang lain kan Neng ya. Udah gak ada. Aku sampai nangis ke suami gitu kan. Neng katanya, tuh ada ibu-ibu ngeliat, mana Bu gitu. Neng, itu bukan mules, bukan apa, kamu itu ada yang ngusap katanya, ada yang ngelus. Cepetan kamu ke orang pintar sana. Suami ngambil merinding Teh. Aduh iya benar, ya Allah. Itu ceritanya Teh, abah
abis itu pulang dulu. Dan pagi-pagi dia gresek-gresuk teh, gresek-gresuk. Pokoknya cepetan gitu tuh, cepetan masak. Buat apa Pak? Cepetan. Nanti nenek mau ngusap lagi perut kamu. Iya Pak, semakin sakit perut. Aduh. Sampai saya kan udah bener-bener kalap ya Pak ya, apalagi teh orang tua gitu tuh waktu kemarin bener teh itu yang diceritain sama suami. Oh iya. Aku anak itu mah benar. Ya udah Neng. Oke deh Neng. Neng, makasih banyak atas waktunya. Maaf udah mengganggu ya. Semoga cepet hilang energi negatif itu. Neng jangan lupa kuat sama suami ya. Semoga Teteh doain semoga cepet hilang dan Neng juga cepet sehat, suami juga tetap sehat, semuanya langgeng-langgeng ya. Semuanya lancar rezekinya dan gak ada halangan apapun lagi dan gak ada gangguan apapun lagi ya. Teteh doain ya. Makasih ya Neng atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Merinding banget kan Bang? Iya. Merinding banget kan? Itu kejadian bukan diada-adain. Saya ngupload video itu tuh tanpa rekayasa dan nggak tahu ada suara tunggu dan ketawa itu tuh tahu dari netizen. Nggak ngeh gitu. Soalnya ngupload aja gitu ya. Nguploadnya tuh karena darahnya ya, bukan karena suaranya. Ternyata ada suara di awal video itu. Itu yang bikin rame itu. Ayo dong klarifikasi dong, siapa sih itu yang tunggu, siapa sih itu yang siapa yang ngomong tunggu, siapa yang ketawa itu. Kata aku nggak ada yang bilang tunggu dan kita pun nggak ada yang ketawa. Posisi panik dan takut, gimana mau ketawa? Apa? Oh dan Bang, ini Kaget aku saya. tuh baru dikabarin sama pengantinnya, dikasih ini nih screenshot. Teh, ini tuh tangan siapa sih yang meluk Pak Ustadz? Oh. Jadi ada tangan yang meluk Pak Ustadz, pinggang Pak Ustadz. Aku baru tahu Bang, baru ngeh Bang. Nih ya, nih aku liatin nih. Nih di sini nih ya, tuh Bang. Ada yang meluk. Nanti kita tampilkan ya. Iya. Di situ ada meluk Bang. Itu tangan ibu-ibu lah atau tangan nenek-nenek. Ya kayak tangan ibu-ibu tapi dan pakai cincinnya ya. Cincinnya. Tapi di situ nggak ada. Orang udah pada keluar ya. Sama Pak Ustadz. Oh enggak, ini mah cuman kesang tembok. Ya udah, semuanya pada keluar gitu. Tapi di situ ada yang meluk. Aku baru tahu tuh dikirimin pengantin tuh kemarin malam Bang. Ya nanti kita tayangkan ini ya, Aku baru ngeh. Ini ya teman-teman ya. Semakin merinding. Iya. Dan ini video nggak diada-adain. Ya ini tangan, kalau nggak tangan ibu-ibu ya tangan nenek-nenek. Iya, bisa jadi sih. Aduh. Gitu. Bentar. Merinding gue dari awal. Sekujur tubuh gue Iya, merinding. merinding banget Bang. Oke. Tapi ini kejadian ini kalau untuk Tenita sendiri baru kejadian pertama kali atau? Sebenarnya sebelumnya itu aku udah pernah ngalamin. Kebetulan aku jadi MUE itu dari mulai merintis itu dari tahun 2017 Bang. Tahun 2017 akhir ya. Nah di awal aku berkarir, aku udah pernah ngalamin yang lebih ekstrim juga gitu. Tapi bukan soal darah, tapi ini langsung ke pengalaman si pengantinnya gitu. Oke, nanti mungkin kita lanjut di next cerita Kak ya. Boleh. Oke, ini saya mau nanya dulu. MUE kan kemarin saya sempat intip dulu nih TikToknya Kak Yunita Wijayanti. Nur Wijayanti ya. Ini kan saya lihat, wah ini suatu make up di, mohon maaf nih, di daerah ya. Iya, di daerah. Terbilang di daerah. Tapi itu saya lihat ini kok kayak make up MUA yang udah kayak
di kota gitu hasilnya. Makasih Bang. Benar, ini saya bukan memuji ya. Ini benar saya lihat ini dari maaf si pengantinnya dari tanpa make up pas udah di make up itu sangat bedanya itu 100% tuh beda. Jadi cantiknya luar biasa gitu teh. Itu Alhamdulillah Bang. teh ini kursus atau otodidak sendiri? Kursus. Oh ada kursusnya juga Kursus ya. dan melalui proses-proses juga ya, banyak juga kursusnya, nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali enggak, Iya. tapi banyak sekali. Oke, kebanyakan kan orang salah pilih MUA ini kan, tahu-tahu hasilnya ini merah gitu, terus yang ininya retak-retak misalnya kayak gitu kan banyak deh ya. Ada. Jadi kayak kalau ini yang saya lihat sih ya boleh dibilang kelas artis juga worth it banget sih pakai Masya Allah. jasa dari MUA-nya. Boleh ya Bang ya, semoga Teh ya. ini Teh Nita serius saya ini dari saya intip aja tuh di TikToknya siapa tuh? Yunita Nurwijayanti. Nurwijayanti. Atau di Instagram juga ada Yunita Nurwijayanti juga namanya sama. Oke, Teh Yunita asli ceritanya luar biasa, pengalaman ini sih baru pertama kali ya mungkin saya dengar langsung pengalaman yang seperti ini gitu yang benar-benar dari awal Teh Nita menceritakan sampai selesai Merinding. merinding itu masih Merinding asli merinding. gila ini luar biasa ya. Kalau dipikir mungkin teman-teman ya kita balik lagi ke pembahasan di awal, mungkin ini ada yang nggak percaya, ada yang percaya gitu, nggak masuk logika dari teman-teman, tapi ini ada gitu. Nah lo cerna sendiri deh. Terakhir Teh Nita mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri, pesan dan kesannya mungkin ke penonton di rumah, silahkan. Iya, buat para penonton di rumah, ini video yang saya bagikan itu real, tanpa rekayasa ataupun drama. Itu asli yang kita dapatkan tanpa edit juga ya. Itu langsung kita video langsung upload. Dan setelah upload pun, karena saya pikir nggak bakalan serame ini, tanggapan dari para netizen di TikTok ini, saya udah hapus juga di galeri. Gitu, karena ya udah upload ya udah, saya pikir nggak ini ya. Ternyata beberapa hari kemudian malah viral gitu. Karena saking nggak nyangkanya ya, karena ini real, asli, benar-benar pengalaman asli tanpa drama, tanpa rekayasa. Memang kalau misalkan untuk kejadian horor ini atau misalkan kejadian mistis ini ya, kalau misalkan diukur dari secara ilmiah ataupun akal sehat memang tidak bisa diterima. Tapi pada kenyataannya ini ada dan terjadi gitu. Dan kita memang harus percaya sama Yang namanya gaib. Ya. Itu ada gitu ya. Kembali lagi percaya ataupun tidak itu kembali kepada teman-teman semua gitu. Tapi apa yang kita ceritakan hari ini, apa yang kita upload videonya itu benar-benar real, tanpa pemikiran yang lain-lain gitu. Tanpa rekayasa. Oke, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Teh Yunita Nurwijayanti. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, silahkan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Teh, makasih banyak buat waktunya, Teh ya. Oke, diminum lagi kopinya, atau Teh mau pakai parfum juga boleh. Kita ada dari Summit Mist, Teh. Kamu pakai? Boleh aku cobain ya, Bang? Ini cewek ya? Ini cewek. Kita cobain ya. Wanginya enak ya, Bang ya? Ini yang Oke. Jangan lupa teman-teman check out di Shopee parfum Summit Mist ID-nya. Enak banget ya, Bang ya? Oh iya. Enak. Sampai jumpa.